Shalom jemaat GPD Kasih Manuel, apa kabar semuanya? Saya percaya sudah dalam kondisi yang baik, di mana kita semua saat ini masih beribadah online di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya juga Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di rumah saudara, Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan penghiburan buat setiap kita. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ini kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah basi, firman Tuhan tidak pernah lalu begitu saja. Pasti ada kebenaran yang luar biasa yang akan kita mengerti saat ini. Mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya melihat ada sesuatu hal yang penting ketika Yesus naik ke surga. Kenapa saya melihatnya ini sebagai suatu hal yang penting? Ini adalah momen perpisahan. Momen perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Momen perpisahan di mana Yesus harus naik ke surga, kembali ke rumah Bapa di surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia bukan ujuk-ujuk mendadak pengen pergi ke surga, saudara. Ini semua sudah dalam rencananya Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ini adalah salah satu perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, yang mengindikasi bahwa kamu harus siap-siap karena Tuhan, yaitu Yesus, dia akan berangkat. Dan perumpamaan ini menarik sekali karena ini perumpamaan tentang harta atau talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Banyak orang ketika dia memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dia hanya berpikir, oh kita tinggal menunggu saja kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kebanyakan pasif, menunggu dan menunggu. Menunggu dan menunggu dan seterusnya menunggu. Bukankah Tuhan ingin kita berjaga-jaga, kita harus menunggu Dia saat datang kedua kali? Ingat, pesan Tuhan sebelum Dia berangkat melalui perumpamaan ini. Tuhan ingin kita mengelola hartanya Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi beberapa poin yang penting ini. Dikatakan, seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya Tuhan di sini maksudnya, kepada mereka. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberi perintah kepada kita untuk kita mengelola hartanya Tuhan. Mampukah kita mengelola harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ini adalah yang Tuhan ingatkan ketika Dia ingin berpergian jauh, mengelola hartanya Tuhan. Beberapa kali kita mungkin mengikuti seminar online tentang mengelola harta. Tidak mudah mengelola harta, saudara. Karena apa? Karena iblis juga mau hartanya kita. Dia ingin mencuri, dia datang ingin mencuri, ingin membunuh, ingin membinasakan. Di dunia ini semua pemenang itu selalu ada pelatihnya. Kalau kita mau menang dalam keuangan, dalam mengelola, kita mau pandai mengelola, semuanya butuh pelatih, butuh pengalaman, butuh yang namanya praktek yang berulang-ulang, saudara. Banyak sekali firman Tuhan mengenai hal ini. Diumpamakan dengan banyak hal. Contohnya Tuhan ingin kita berbuah lebat. Berbuah artinya apa? Menghasilkan. Firman Tuhan juga benih yang ditanam. Apakah benih itu tetap satu? Tidak, dia harus bertumbuh. Untuk bertumbuh seperti apa? Dia harus dikelola, harus dipelihara, harus dijaga. Itu yang pertama. Pesan Tuhan untuk murid-muridnya, yaitu apa? Mengelola hartanya, mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita. Yang kedua, ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang mungkin kita akan sering dengar saat-saat ini, yaitu saya akan bacakan buat saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya untuk mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu kuasa Roh Kudus. Ini juga sangat-sangat penting untuk kita lakukan hari-hari ini. Saat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan ingin kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah Allah sendiri, adalah Allah yang tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, dan Dia ingin bekerja di dalam kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, hidup kita tidak akan mengalami kemenangan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita akan kehilangan kekuatan Tuhan. Kita tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami kuasa Tuhan. Oleh karena itu, saudara, murid-murid Yesus dengan setia menantikan janji Bapa. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bersehati, berdoa berhari-hari menantikan janji Bapa. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, tapi mereka tidak pernah berputus asa. Mereka lanjutkan di hari kedua. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Mereka melanjutkan di hari ketiga. Hari ketiga juga tidak terjadi apa-apa. Mereka berdoa mungkin seperti tidak mengerti apa yang harus dinantikan. Roh Kudus itu seperti apa bentuknya? Roh Kudus itu seseorangkah? Roh Kudus itu sebuah bendakah? Roh Kudus itu seperti apa? Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi mereka adalah hamba yang taat. Mereka adalah hamba yang setia. Mereka komitmen. Terus berdoa. Hari keempat tidak terjadi apa-apa. Hari kelima tidak terjadi apa-apa. Mungkin mulai bertanya-tanya, apa benar apa yang Tuhan janjikan itu akan datang, akan tiba waktunya. Tapi mereka adalah orang yang setia dan komitmen. Ini yang pentingnya komitmen, saudara. Kita mungkin tidak akan melihat janji Tuhan itu di saat pertama kali kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya ulangi, saudara, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, saudara. Kebersamaan ini penting sekali. Saat kita menantikan janji Bapa, kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang luar biasa, kita perlu ada dalam sebuah komunitas yang saling bersehati untuk berdoa. Oleh karena itu, pada tanggal 22 hingga tanggal 31 Mei ini, kita ada doa rantai selama 10 hari, di mana mengingatkan kita bahwa tanpa berdoa bersama-sama, kita akan lemah. Tanpa kesehatian, kita akan tercerai-berai. Tanpa kita saling menguatkan, kita akan mudah dikalahkan. Demikian ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka taat betul apa yang Tuhan ingatkan dalam hidup mereka. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum mereka mengalami janji Tuhan. Ini yang saya mau share buat saudara. Ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa, mencari Tuhan, bersehati, kita mau komitmen, Tuhan pasti menghargai itu, saudara. Tuhan menghargai komitmen kita untuk berdoa, berharap akan kuasa Tuhan. Dan saya percaya, saudara, sesuatu pasti terjadi. Ini yang juga dialami kegerakan gereja Tuhan Pantekosta pada awal-awal 1900-an, di mana terjadi mujizat di Jalan Azusa Street, Amerika, di mana anak-anak Tuhan gak banyak. Mereka mulai berdoa, mereka rindu ada kuasa Allah dalam hidup mereka, dan tiba-tiba mereka mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Pada masa itu gereja kebanyakan hanya gereja tradisi, hanya orang-orang ke gereja tanpa mengalami Tuhan. Tetapi sejak 1900-an, ketika terjadi gelombang api kuasa Roh Kudus melanda Azusa Street, saat itu gereja mulai berubah. Gereja berubah karena mulai mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka berbahasa roh. Mereka mencari Tuhan bukannya sekedar tradisi datang karena apa? Karena hanya sekedar mengikuti tradisi gereja, tetapi mereka mengalami kuasa Tuhan, saudara. Saat ini
di dalam gereja kita juga ada doa 10 hari. Kita mau manfaatkan momentum ini untuk kita sama-sama bersahati berdoa, minta kuasa Roh Kudus melawat kita, kuasa Roh Kudus menjamah hati kita. Kita bukan hanya sekedar mengelola harta Tuhan dengan kekuatan kita. Kita bukan hanya sekedar melakukan semuanya hanya sekedar tradisi gereja, tapi kita berharap kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang berapi-api, bersemangat, yang selalu mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya. Mari saudara, kita mau bersahati berdoa selama 10 hari ke depan untuk kita mencari hadirat Tuhan. Ajak keluarga saudara, ajak anak-anak saudara. Mungkin anak-anak saudara ada yang belum mengerti, ajak saja mereka memuji, mencari Tuhan. Tularkan semangat untuk berdoa. Tularkan untuk mereka selalu juga rindu mencari Tuhan dalam doa dan persekutuan bersama. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan melawat gerejanya. Terutama di masa-masa seperti ini, pandemi COVID-19. Kita seperti tidak berdaya. Mungkin ada saudara mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Ini, pakai momen ini untuk berdoa, mencari Tuhan. Kita bersahati dan kita percaya kuasa Roh Kudus memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan, memberi kita mujizat-mujizat yang ajaib. Amin, saudara. Ada sebuah kisah yang menarik yang saya suka sekali. Mungkin saudara juga tahu kisah ini. Ini adalah kisah tentang wanita yang bodoh dan wanita yang bijaksana. Apa hubungannya saudara dengan kuasa Roh Kudus? Saudara tahu bahwa dunia ini dunia yang gelap, saudara. Kita butuh pelita dan kita butuh minyak. Apa yang kita bisa pelajari dari 5 wanita yang bodoh dan bijak ini? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-3 dan ke-4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Di dalam kisah ini, Tuhan menjelaskan suatu hal yang penting. Saat dia pergi, naik ke surga, saat dia meninggalkan, membuat perpisahan kepada kita, umat manusia, dia ingin kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus diibaratkan dengan minyak, minyak pengurapan, karena melambangkan kuasa Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita mengingat kembali ada sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Apa perbedaannya? Gadis yang bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Tetapi gadis yang bijaksana dia membawa pelitanya dan dia juga membawa minyak. Pelita adalah gambaran dari firman Tuhan. Minyak adalah gambaran kuasa Roh Kudus. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. 2 hal ini hal yang sangat penting yang harus kita persiapkan. Dan Tuhan selalu ingatkan kepada murid-muridnya, oleh karena itu jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk mereka mencari, merasakan kuasa Roh Kudus, mengisi bejana hati mereka dengan urapan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, kita mau jadi 5 wanita yang bijaksana. Kita mempersiapkan pelita, firman Tuhan, dan juga minyak. Minyak ini yang membuat pelita itu berfungsi dengan baik. Tanpa minyak, itu seperti mobil tanpa bensin, saudara. Tanpa bahan bakar. Mobilnya bisa bagus, mobilnya bisa keren, mobilnya mungkin mobil terbaru, mobil mewah, sekalipun mobil yang sangat super sekali. Tetapi ketika dia tidak punya bahan bakar, nggak ada minyak di dalamnya, mobil itu hanya sekedar mobil yang tidak ada gunanya, tidak bisa dibawa kemana-mana. Tuhan ingin hidup kita berguna. Tuhan ingin hidup kita dahsyat. Seperti kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Menghadapi setiap masalah, menghadapi tantangan dengan luar biasa karena penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah menaungi hidup kita. Pada waktu murid-murid Yesus tanpa kuasa Roh Kudus, mereka seperti tidak punya kemampuan apa-apa. Mereka hanya sekedar nelayan-nelayan. Mereka hanya sekedar orang-orang biasa. Tetapi ketika dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Roh Kudus diam di atas mereka. Pada hari yang ke-10, kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam
hidup murid-murid Yesus. Ada tampak lidah-lidah api di kepala mereka. Gambaran dari api yang menyala, pelita itu menyala. Mari saudara, manfaatkan kesempatan 10 hari kita berdoa untuk kita mengalami kembali kuasa kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa urapan Roh Kudus. Saya percaya ini bisa terjadi kembali saudara. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan membakar hati kita, membuat hidup kita menjadi penuh dengan urapan Allah, penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan mujizat Tuhan. Kita bergerak tanpa ada yang bisa menahan kita. Iblis tidak bisa menghalangi umat Tuhan yang suka berdoa saudara. Karena ada kuasa Allah turun atas hidup mereka. Kuasa Allah menyertai mereka. Baiklah saat ini saudara, kita mau kuatkan hati kita, komitmen kita untuk kita berdoa, mengalami kuasa penuh Roh Kudus. Saat saudara berdoa dengan anak saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, berdoa bersahati, naikkan pujian kepada Tuhan. Mungkin tidak ada alat musik yang dimainkan, tapi percayalah kuasa Allah bekerja bukan karena hal-hal yang seperti itu saudara, tapi dari kesungguhan hati kita, kesehatian kita. Ada 2 hal yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang Tuhan pesan untuk kita lakukan saudara. Yang pertama, mengelola hartanya saudara. Yang kedua, Tuhan ingin kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan efektif, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Saudara, biarlah pagi hari ini kita bersama-sama berkomitmen untuk mencari Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya momen kenaikan Tuhan Yesus kali ini, tahun 2020 ini, di tahun yang spesial ini, di saat wabah seluruh dunia, kita mau melihat bagaimana penyertaan kuasa Roh Kudus atas anak-anaknya. Dan kita mau melihat kuasa Roh Kudus menjamah hidup kita sekalipun di saat-saat sukar, memberkati kita sekalipun di saat-saat yang sulit. Mari saudara kita bersahati berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar berkat Tuhan, penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai setiap jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, kiranya berkat Tuhan memulihkan, berkat Tuhan memberi kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah jemaat, kita sudah ada di penghujung ibadah online kita hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, saudara mempersiapkan diri dan terus berdoa selama 10 hari. Dan kita mau bersahati, dan saya percaya berkat Tuhan yang luar biasa, kekuatan pengurapan Roh Kudus akan memperbarui hati kita saudara. Mari kita tutup ibadah online kita dengan doa. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar sungguh jemaat Tuhan mengalami kuasa Allah, mengalami kuasa urapan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi pengelola harta Tuhan yang terbaik. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, selama kami berdoa 10 hari, kami beroleh kekuatan, kami diberi kesanggupan, kami diberi Tuhan pengurapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.